Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan mata kuliah tentang pendidikan anti korupsi untuk D4 TLM. Sebelum perkuliahan kita mulai, saya sampaikan dulu kontrak perkuliahannya atau aturan dari perkuliahan yang akan kita jalankan nantinya. Di sini di kontrak kuliah saya membaginya menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu materi kuliah akan saya upload di channel YouTube yang sudah saya buat dan akan saya bagikan untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini wajib untuk subscribe, like, dan menonton videonya hingga selesai. Poin yang kedua, untuk absensinya kalian isikan di kolom komentar di YouTube tersebut. Sementara untuk diskusinya tetap menggunakan Moodle. Jadi untuk diskusi kita laksanakan di Moodle, dan untuk link dari YouTube-nya nanti akan saya share di Moodle juga. Jadi kalian bisa mengakses Moodle untuk melihat link YouTube tersebut. Poin berikutnya adalah tentang ketentuan penilaian. Di sini kehadiran yang saya harapkan adalah sekitar 80%, tapi ini tidak akan mempengaruhi penilaian dari penilaian akhir yang akan saya isikan di OASIS nantinya. Untuk kehadiran saya harap minimal 80% ya. Jadi kalian boleh tidak hadir, itu sekitar 2 kali saja. Terus untuk nilai utamanya di sini ada nilai tugas, ada nilai kuis, ada nilai UTS. Untuk nilai tugas sendiri saya berikan poin 20%, tugasnya berupa tugas individu maupun tugas kelompok nantinya. Yang berikutnya ada nilai kuis sebesar 30% dan UTS-nya sebesar 50%. Porsi penilaian ini hanya sampai UTS saja, karena setelah UTS kalian akan ganti dosen pengampunya, artinya yang mengajar bukan saya lagi. Di pendidikan anti korupsi ini kalian perlu tahu tujuannya untuk apa sih. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan aspek konseptual dan teoritis terkait perilaku korupsi dan integritasnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kasus korupsi berdasarkan faktor penyebab, dampak dari korupsi yang dilakukan, serta pelanggaran aturan yang terjadi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menumbuhkan sikap optimis, empati, afeksi positif dalam berperilaku anti korupsi. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan aksi pencegahan korupsi di masyarakat. Ini penjelasan singkat tentang mata kuliah yang akan kita jalankan nanti, yaitu di perkuliahan anti korupsi ini berarti adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Kuliah ini akan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mengerti tentang korupsi, tindakan anti korupsi, penyebab korupsi, akibat korupsi, hukum, bentuk korupsi baik yang terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain, pencegahan korupsi, dan melakukan investigasi atas korupsi yang terjadi di masyarakat sebagai studi kasus. Untuk ruang lingkupnya sendiri di sini ada sekitar 10 ruang lingkup. Yang pertama adalah pengertian korupsi, jadi pengenalan sederhana tentang pendidikan anti korupsi lah. Di situ ada pengertian korupsi, integritasnya, nilai dan prinsip anti korupsi. Yang kedua, faktor-faktor penyebab korupsi. Yang ketiga, dampak masif korupsi. Yang keempat adalah upaya pemberantasan korupsi. Yang kelima adalah tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan dan perkembangannya. Yang keenam adalah gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Yang ketujuh adalah gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Jadi ada yang nasional maupun yang internasional. Yang kedelapan, mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Jadi penerapan pendidikan anti korupsi dalam kehidupan mahasiswa dan bermasyarakat nantinya. Yang kesembilan adalah aspek investigasi, manfaat investigasi, dan teknik melakukan investigasi. Yang terakhir adalah korupsi dan pelayanan publik.
Ini adalah penjelasan singkat tentang pendidikan anti korupsi. Sebenarnya sama saja dengan deskripsi singkat, cuman ini adalah penjelasan berdasarkan dasar teorinya, yaitu di sini menurut Agus Wibowo, yaitu pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan kognitif, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter afektif dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan psikomotorik terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Itu menurut Agus Wibowo. Literaturnya bisa kalian cari nanti melalui web atau search di Google juga bisa. Jadi kesimpulannya, pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, serta pendidikan non-formal di masyarakat. Jadi pendidikan anti korupsi ini sangat penting ya untuk kehidupan kita dan menjalankan kehidupan secara baik dan benar. Ini pustakanya, ada pustaka utama sama pustaka pendukung. Kalian bisa cari sendiri referensi lain. Selain referensi ini juga boleh. Oke, sekian pertemuan awal dari saya di mata kuliah pendidikan anti korupsi. Untuk materi-materi selanjutnya juga akan saya upload di channel YouTube ini. Jadi saya harap kalian untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke, sampai jumpa materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.